Bapak-bapak kelompok kami ada suhunya. Tepuk tangan buat para jadi di situ kita bisa ngasuh lebih banyak lagi. Tepuk tangan yang kedua buat saya, Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan lembaga rencana penyampaian menerapkan disiplin positif. Pada intinya Bapak Ibu, pada awal pelajaran itu Bapak kepala sekolah itu mengumpulkan Bapak Ibu untuk melakukan pembinaan kepada kita semua, dan alhamdulillah kategori kepala sekolah kami adalah kepala sekolah yang selalu update terhadap info-info kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada, sehingga pada saat itu begitu dia menyampaikan diksi, menyampaikan istilah tentang kesepakatan kelas itu kami blank semua. Panganan apa mani kayak kesepakatan kelas. Nah di situ diuraikan apa bedanya dengan tatib dan lain sebagainya, sehingga patutlah sekolah kami menjadi satuan pendidikan ramah anak, sehingga tatib itu sudah wassalam, nggak ada lagi tata tertib siswa dan lain sebagainya, diganti dengan yang lebih nilainya lebih positif, yaitu kesepakatan kelas. Nah pada saat itu Bapak sekolah itu menyampaikan, kumpulkan, nanti Bapak Ibu silakan diskusi dengan anak-anak, kesepakatan apa yang sekiranya dalam setahun ini bisa kita jadikan kesepakatan kelas yang nantinya muaranya adalah sebagai budaya positif di kelas Bapak Ibu. Kemudian gak cukup itu, dia ngasih katakanlah batasan-batasan. Jangan sampai di situ jangan ada muncul kata dilarang, kemudian tidak boleh dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi dilematis kita di lapangan. Sungguh harus menelannya pelan-pelan terkait dengan kebijakan satuan pendidikan ramah anak. Setelah menyampaikan begitu, barulah disampaikan pada wali kelas, kemudian secara estafet wali kelas menyampaikan kepada anak sosialisasi, langsung memimpin diskusi itu, kesepakatan-kesepakatan yang ada yang kita sepakati dalam kelas yang Bapak Ibu ampuh. Poin-poinnya adalah saling menghormati, kemudian tanggung jawab, disiplin, yang semuanya itu mencakup kalau diuraikan. Misalnya kalau bullying masuk kemana? Masuknya saling menghormati dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kata dilarang, kemudian tidak boleh dan lain sebagainya. Yang nilainya bukan disiplin positif. Nah endingnya nanti siswa itu harapannya akan muncul budaya disiplin diri dari siswa, kesadaran disiplin dari siswa tersebut. Nggak usah dikejar-kejar, nggak usah diancam-ancam, nggak usah diapakan, dia asli kesadaran dari siswa tersebut. Intinya semacam itu Bapak Ibu. Jadi dari kepala sekolah, kemudian ke wali kelas ke siswa, kemudian siswa, kita tinggal mengevaluasi, kemudian apa-apa yang sudah dijalankan oleh siswa selama pembuatan sampai dengan saat ini. Nah, adapun yang ditanyakan di sini, satu yang lucu-lucu dulu, ya, Bapak Takis, tepuk tangan untuk Bapak Takis. Tenggat waktunya belum apa ini? Belum diisi. Ini hanya orang yang beriman yang bisa melihat tulisan kita. Sebenarnya ada yang sudah melewati Banten mungkin yang bisa membaca tulisan ini. Ada ini ya. Jadi tanggal 10 sampai dengan 17 masuk kelas. Nah ini kemudian untuk siswa juga 17 sudah dieksekusi 17 Juli 2022. Ya. Kemudian yang kedua, langkah yang dilaksanakan kepada siswa apa saja? Di sini adalah kita diskusi terkait dengan anak datang, kemudian anak duduk, masuk jam ke-1 sampai jam ke-8
meninggalkan sekolah itu kesepakatan apa yang kita buat, poin-poinnya di situ. Nah, mungkin kan saya cantumkan detail di sini sebab teksnya kecil, sempit, jangan sempit dong. Sempit konotasinya gimana ya, Pak Bambang ya? Di situ ada B, di sini sempit lah. Ini kelas apa ini? Kelas sempit. Oke. Kemudian yang ketiga, langkah pertama yang dilakukan kepala sekolah tadi pembinaan, mengumpulkan, kemudian sosialisasi terkait dengan kesepakatan kelas. Kemudian ada poin-poin yang menjadi stressing di dalamnya, yaitu tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Kemudian berikutnya Ibu Umi Uus, mestinya di sini. Sebelahnya. Iya, kalau salah ada denda nggak Bu? Nyanyi nggak ada, untung nggak ada. Oke. Kemudian Ibu Sus apa sis? Oh sis. Ibu sis. SIS sis. Oh pasis. Pasis menanyakan rencana yang akan diterapkan sudah bagus, terima kasih. Kemudian tinggal konsistensinya dalam pelaksanaannya. Kalau menanyakan konsistensi, ya Allah, memang angel mendawakan, ya, mendawakan kalau dalam bahasa agamanya ya, istiqomah, mengistiqomahkan, gagilmen nyempan maca sholawat gal isa, ya, jebule bisa ulang wis wassalam. Oke. Jadi memang konsistensinya lagi-lagi yang dibutuhkan adalah bagaimana kolaborasi kita dengan teman-teman sesawat, teman-teman sejawat, ya. Ya, jadi kolaborasinya memang di situ ya. Ketika kita disiplin, temannya kendor, itu menjadi kendala. Mungkin ini menjadi salah satu problem yang akan menjadi mata diskusi setelah makan siang ya, Mas ya. Ada diskusi lagi. Setelah makan siang, insya Allah ada. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kami kembalikan. Nggak ada diskusi lanjutan ya, saya cukup sekian ya. Silakan Bu Eva. Bu Eva explaining dulu Bu Eva. Karena senang berbalik karena konten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terpilih yang tadinya paling sedikit, ternyata dirubah menjadi yang apa tadi Bu? Yang terlucu komennya. Karena sekarang udah lucu. Oke, gimana ibu-ibu kalau kita explain dulu ya? Saking semangatnya ya Bu ya. Oke, tapi ini beda sedikitnya. Kita apa namanya biar konsentrasi ya Bu ya. Konsentrasi. Beda Pak. Kayaknya kelompok saya ini yang lagi pada error. Oke, siap ya Ibu? Oke, kalau saya bilang tepuk berarti ada tepuknya ya Pak ya. Bapak Ibu, ada ibunya ada bapaknya. Kalau saya bilang nggak ada tepuknya berarti nggak ada tepuknya. Kalau saya bilang tepuk satu berarti, nah coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu, satu, yes, dua, oke. Kalau tiga semangat, siap ya ibu bapak? Ulangi gimana? Kalau tanpa tepuk, satu, yes, dua,
Mungkin ibu sudah paham ya Bu ya. Ini menjelang siang ya. Tepuk semangat siang. Jemput saja. Monggo diharapkan untuk berdiri. Awas hati-hati. Ini sudah berdiri. Tadi sudah berdiri, Bu. Ngantuk sih. Saya mulai artis ya Pak. Tepuk semangat siang. Sabar Pak Cinone. Tepuk semangat siang. Cinone none, hai Cinone none, hai Cinone none, hai. Ayo kurang semangat ya Bu ya. Coba lebih semangat lagi, dilepas Bu. Dilepas, jangan malu. Jadi gini Bu, kalau guru TK memang gak ada malunya. Orang malunya itu putus. Tapi di depan anak-anak ya Bu ya. Ayo Bapak Ibu yang semangat ya. Tepuk semangat siang. Cinone none, hai Cinone none, hai Cinone none, hai. Terima kasih. Udah selesai ya? Duduk Pak. Kayaknya sebentar lagi sudah. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini tadi saya pemangkunya ada kepala sekolah, guru dan peserta didik ya Bu. Jadi dalam membuat penerapan disiplin positif itu dari awalnya ada pembinaan dari kepala sekolah, itu guru-gurunya dulu, setelah itu gurunya baru menerapkan ke muridnya seperti itu. Nah, di dalam membuat kesepakatan di lembaga itu kepala sekolah dan guru itu diskusi. Jadi kesepakatannya bagaimana biar tidak merugikan satu sama lain. Nah, kalau sudah terbentuk kesepakatan untuk guru-guru, nah selanjutnya gurunya yang membuat kesepakatan dalam pembelajaran bersama anak didiknya. Nah, kesepakatan gimana? Kalau saya itu kesepakatannya setiap hari, setiap pagi kami membuat kesepakatan dengan anak-anak diskusi. Nah, sebelum pembelajaran itu kami bikin diskusi tentang kesepakatan dan alhamdulillah sudah kami terapkan di sekolah Bapak Ibu. Untuk penerapannya kami sepakati di kelas, alhamdulillah anak-anak sudah menerapkannya dan ini ada 2 komentar. Yang pertama, mengenal kesepakatan ini dari siapa, nggak ada namanya nih ya? Pemuja rahasia. Nggak ada namanya semua ini. Mengenal kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan dan dibuat sudah baik, tinggal dilaksanakan secara konsekuen saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkomentar. Siapa ya Bu kira-kira ya Bapak Ibu? Selamat ya Pak. Siapa? Oh, Bu Fatira, macam aku Pak. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih atas masukannya. Memang paling susah ya Pak ya. Konsekuen itu paling susah. Kadang-kadang kita lagi mood, kadang-kadang tidak. Sebenarnya kalau dari rumah kita ada masalah ya Bu ya. Contoh kecilnya lagi tukaran dengan bojone. Contoh ya Pak ya. Asli ya Pak. Nah, contohnya seperti itu, ada masalah sedikit di rumah. Kira-kira di sekolah kita wajahnya mau berubah atau tidak? Harusnya berubah. Angel Pak. Kalau di istrinya satu kantor susah banget. Kalau saya itu
Jadi memang kalau di TK wajahnya tidak berubah itu tidak bisa. Sebab kalau dari rumah kadang saya ada masalah ya Bapak Ibu. Itu sampai ke sekolah melihat anak-anak kecil saya berubah jadi bahagia. Jadi anak-anak di sekolah itu memang sudah melekat di hati. Kalau memang kita mengajar dari hati, insya Allah kita ke sekolah pun bahagia. Betul Bapak Ibu? Dan yang paling utama itu ikhlas. Oke. Terima kasih Bu Hot. Untuk yang kedua, bagus, Anda pemikir hebat. Terima kasih. Kira-kira siapa ini yang mau? Mau Pak Selamat ya. Ya, karena kita sama-sama belajar ya Pak. Sama-sama kita semua ini pemikir hebat. Sama-sama pikir, walaupun awalnya panurun Pak. Ya pada hari di situ nyoba turun. Tapi akhirnya ini tidak ya Pak. Jadi sebenarnya kayak gitu itu untuk Kipasnya bisa stimulis. Banyak ya Pak. Jadi ini pengalaman yang saya lakukan ya Bu. Bapak Ibu terima kasih. Itu saja ya. Tidak usah ada pertanyaan seperti Bapak Ibu tadi karena kita sudah selesai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu apa dulu? Sudah pukul berapa? Sudah 12 ya. Seperti kesepakatan kelas tadi, makan tepat. Betul. Ternyata sudah datang. Jadi kita untuk sesi kali ini kelompok 1 sudah presentasi, sudah perwakilan. Nanti apabila kelompok 2 3 mau presentasi di sesi selanjutnya atau gimana? Iya. Ya. Oke ya. Oke, karena udah ada kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya, udah masih semangat tadi, tepuk semangat makasih kan. Tadi udah semangat ya, kita sudah ada penyemangat, penyemangat ngasih kok. Oke, kita akhiri sesi hari ini, sesi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bikin 4 hari seperti mangan. Enaknya salat dulu apa wudhu dulu? Moto beda kok. Mau ke mana ya? Mau udah cepet. Berkonotasi ada 6 mau? Ya udah dimas